Oke, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ke acara kita, yaitu mendengarkan debat calon bupati kandidat nomor 1 dengan kandidat nomor 2 dengan beberapa pertanyaan dari yang akan memilih calon bupati kita, calon bupati daerah. Oke, apakah kandidat nomor 1 telah siap? Saya akan memberikan pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara meningkatkan suatu daerah yang sejahtera? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator kita. Desa yang sejahtera ataupun masyarakat yang sejahtera mandiri yaitu desa yang menghasilkan yang mampu menghasilkan produksi yang berdaya saing, lembaga sosial yang aktif, tingkat partisipasi dan kewaspadaan masyarakat tinggi, dan masyarakat miskin terlibat aktif dalam rantai produksi. Selain itu, konsep desa mandiri menggadaikan adanya sebuah konstruksi pemikiran yang menempatkan desa pada posisi yang subjek atau organisasi yang harus dipercayai penuh oleh orang luar untuk mengatur dirinya dengan kekuatan modal yang ada. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kandidat nomor 1. Pertanyaan berikutnya untuk kandidat nomor 2. Bagaimana cara terwujudnya kabupaten yang mandiri? Waktu dan tempat kan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Cara yang akan saya lakukan yaitu 1. Memiliki konstruksi pemikiran yang menempatkan suatu desa pada posisi yang sangat strategis. Yang kedua, memiliki cara pandang yang dapat mengubah suatu daerah. Yang ketiga, harus memiliki pandangan bahwa desa tempat kenyamanan, keharmonisan, kerukunan, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih kepada kandidat nomor 2 telah menjawab pertanyaan dari para calon pemilih kita. Yang pertanyaan berikutnya untuk kandidat nomor 1. Cara mempertahankan pemerintah yang bersih dan efektif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator kita. Ada 4 cara untuk mengatasi pemerintah yang bersih dan efektif. Yang pertama itu transparansi. Transparansi merupakan proses keterbukaan penyampaian informasi atau aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Yang ketiga, akuntabilitas. Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Dan yang terakhir itu koordinasi. Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kebersamaan pandangan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kandidat nomor 1 dan jawaban Anda cukup menarik untuk dipertimbangkan. Selanjutnya pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Bagaimana cara Anda membuat suatu daerah tetap sejahtera? Waktu dan tempat kan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Cara saya membuat suatu daerah yang sejahtera yaitu dengan langkah-langkah berikut. 1. Hidupi setiap momen, yaitu dengan membuat lupa bahwa kita hidup sekarang dan jangan terjebak oleh pikiran masa lalu dan masa depan. 2. Tidak mudah mengikuti arus. 3. Mengakui berbagai bentuk keberhasilan. 4. Utamakan proses ketimbangan kesempurnaan. Terima kasih atas jawaban kandidat nomor 2. Jawaban Anda cukup menarik juga, tidak kalah dengan kandidat nomor 1. Oke, pertanyaan selanjutnya bagi kandidat nomor 1. Jika Anda terpilih sebagai bupati, apa yang akan Anda lakukan supaya daerah ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan bermasyarakat? Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator kita. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan bermasyarakat. Pertanyaan yang cukup sulit sih, tapi bagus. Pembangunan manusia dilakukan pada siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia.
Hakikatnya adalah membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan yang produktif dan berdaya saing, serta insan dan anggota masyarakat yang dapat hidup secara rukun. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan jaminan lainnya. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat selanjutnya akan diuraikan dalam berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Di era sekarang ini, mau tidak mau, sektor pendidikan dipaksa untuk senantiasa beradu cepat dengan perubahan zaman. Kenapa harus begitu? Karena kemajuan suatu negara ditentukan tidak terbatas dan dari kualitas dunia pendidikan yang dimiliki. Yang kedua, peningkatan pelayanan kesehatan dan jaminan lainnya. Pembangunan kesehatan merupakan komponen yang penting dan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan menjadi bagian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Terima kasih, demikian jawaban saya. Baik, pertanyaan berikutnya pertanyaan yang sama untuk kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2. Jika Anda terpilih sebagai bupati, apa yang akan Anda lakukan? Apa Anda akan melakukan pembangunan bagi masyarakat yang kurang mampu? Baiklah, kami persilahkan kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan yang lebih. Saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Membangun bagi masyarakat yang kurang mampu. Kita harus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang kurang mampu seperti membangun rumah, memberikan apa yang kurang bagi mereka. Upaya membebaskan masyarakat dari kemiskinan itu tidak dapat dilakukan tanpa munculnya motivasi yang kuat dari yang bersangkutan. Langkah ini bertujuan untuk melindungi orang miskin sebagai penjabaran dari pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, memfasilitasi kebutuhan pekerjaan dan meningkatkan kemauan berusaha yang dapat dicapai melalui tahapan proses pembinaan mentalitas dan penumbuhan etos kerja melalui bimbingan partisipatif dan penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan praktis. Hal ini diharapkan agar lebih berdaya guna dan produktif. Terima kasih atas jawabannya bagi kandidat nomor 1. Selanjutnya kita mendengarkan jawaban dari kandidat nomor 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator dan saya akan menambahkan ataupun menanggapi jawaban dari kandidat nomor 1. Jawaban saya yaitu meningkatkan komoditas unggul ataupun memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah. Yang kedua, melakukan pemetaan. Yang ketiga, melakukan pelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, melakukan pembangunan infrastruktur, yaitu dengan langkah-langkah yang dapat dilakukan. 1. Melanjutkan percepatan pembangunan jalan strategis untuk lintas ekonomi dan perdagangan hasil bumi. Yang kedua, melanjutkan pembangunan dan memperbaiki saluran irigasi untuk menambah produktivitas hasil pertanian. Baiklah, terima kasih atas jawaban kandidat nomor 2. Dan sepertinya masyarakat yang akan memilih kandidat nomor 1 dan nomor 2 akan bingung. Visi dan misi mereka sangat bagus sekali. Dan jawaban mereka juga cukup memuaskan bagi para pendengar. Oke, ini akan menjadi pertanyaan yang terakhir bagi kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2. Jika Anda terpilih sebagai bupati, apa cara yang akan Anda lakukan agar kondisi masyarakat yang aman dan tentram? Yang pertama akan dijawab oleh kandidat nomor 1. Kami persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan tadi, apa yang Anda lakukan supaya masyarakat kita aman dan tentram? Saling tenggang rasa dan saling menghargai satu sama lain, tidak saling bertikai dan membudayakan hidup rukun. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator dan akan melengkapi jawaban dari kandidat nomor 1.
Yang saya lakukan yaitu: satu, saya akan mengganti pejabat korupsi dan mengganti pejabat yang tidak disiplin. Yang kedua, perbesar subsidi bagi warga miskin, terutama di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2 telah menjawab pertanyaan semua pertanyaan dengan jawaban yang sangat bagus dan sangat memuaskan. Semoga jawaban kandidat nomor 1 dan nomor 2 akan memberikan pertimbangan bagi masyarakat yang akan memilih kandidat calon bupati kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2. Sampai di sini acara kita. Shalom dan terima kasih.